Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Firliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang berjudul maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelum membahas topik lebih lanjut, saya akan membahas latar belakang materi yang akan saya bawakan. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang juga bagian dari suatu kebudayaan serta bagian dari pengembangan kebudayaan. Indonesia dengan kekayaan kebudayaannya memiliki bahasa yang majemuk. Maka dari itu, bahasa juga berperan sebagai alat integrasi sosial serta alat adaptasi sosial. Nah, di era modern seperti sekarang, banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang berkembang di kalangan remaja. Nah, bahasa gaul merupakan bahasa khas remaja yang memiliki istilah yang unik. Bahasa ini berkembang sedemikian rupa dan berubah dan bertambah setiap saat atau setiap tahunnya. Dan penggunaannya pun sebar di berbagai media sosial, baik cetak maupun elektronik. Apa itu bahasa gaul? Nah, menurut Mulyana, bahasa gaul adalah kata atau istilah yang memiliki arti khusus, yang unik, menyimpang, bahkan biasanya bertentangan dengan arti yang lazim ketika dipakai oleh orang dari subkultur tertentu. Contoh bahasa gaul itu seperti baper, bawa perasaan, mager, malas gerak, alay, hoax. Atau hoax itu artinya berita yang bohong. Terus GWS itu OTW, biasanya kita mengsingkat kata-kata yang panjang menjadi lebih gampang diucapkan. Misal kayak santai jadi santuy, terus sans berubah ke ada ae-nya. Sans ae, santuy ae. Nah, ae itu dari kata aja. Nah, ciri-ciri bahasa gaul. Bahasa gaul memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata yang digunakan cenderung pendek atau dipersingkat, serta kata yang biasanya panjang akan diperpendek dengan proses morfologi atau diganti dengan kata yang lebih pendek. Contoh ciri bahasa gaul yang tersebar umum di masyarakat. Contohnya itu adalah aku. Bahasa gaul itu gua, gue, gewe, sama we. Nah, itu yang umum. Sebenarnya bahasa gaul juga biasa diambil dari bahasa-bahasa daerah yang akhirnya dimodifikasi ke bahasa anak muda sekarang. Terus ayah dan ibu, bonyok, bokap, nyokap. Terus ayo, kuy. Kuy itu kata yu yang dibalik. Bohong, bohong. Pakai, pakai. Pergi, cabut. Begini, gini. Atau gede jasa, gede banget. Nah, gitu. Berikut adalah faktor maraknya penggunaan bahasa gaul yang ada di Indonesia, yang sering terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Yang pertama, itu adalah perkembangan internet atau situs jejaring sosial. Nah, ini adalah salah satu poin atau yang utama dalam perkembangan bahasa gaul yang ada di Indonesia. Kita memulai mengenal bahasa gaul biasanya umumnya sekarang itu dari jejaring sosial, entah TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Biasanya di situ kita banyak mengenal istilah-istilah atau bahasa-bahasa baru yang berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan yang ikut menggunakan bahasa gaul. Nah, dari poin yang pertama turunnya ke poin yang kedua. Dari bahasa gaul yang kita tahu di internet, akhirnya kita pakai di lingkungan sekitar atau di tongkrongan kita atau di tempat main kita atau di masyarakat lah. Yang ketiga, peranan media cetak maupun elektronik yang menggunakan bahasa gaul di dalamnya. Karena orang-orang banyak menggunakan bahasa gaul, akhirnya media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa gaul di dalamnya supaya menarik kaum milenial atau kaum remaja yang menggunakan bahasa gaul sehari-hari. Nah, berikut merupakan dampak secara umum penggunaan bahasa gaul. Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Terlepas dari mengganggunya atau tidak, bahasa gaul ini mengindikasikan bahwa anak muda
atau anak remaja sekarang semakin kreatif. Nah, atau semakin berkembang. Dengan adanya bahasa gaul ini, akhirnya mereka berpikir untuk menciptakan bahasa-bahasa yang enak digunakan atau nyaman digunakan oleh mereka. Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan bisa berpengaruh buruk untuk generasi muda. Nah, di dalam penggunaan bahasa gaul, itu dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena akhirnya kita terbiasa menggunakan bahasa gaul dan melupakan bahasa yang benar dalam bahasa Indonesia. Seperti aku, lebih ke gua sekarang, atau ke kamu, ke elu. Nah, itu sekarang udah sedikit ditinggalkan bahasa Indonesia itu, lebih ke bahasa yang gaulnya yang dipakai. Karena anak muda sekarang atau remaja sekarang lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia, dan juga dapat terlihat lebih keren di kalangan mereka dalam penggunaan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia. Nah, berikut merupakan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia kalah dari bahasa gaul karena lebih mudah dan lebih gampang diucap oleh remaja atau anak muda zaman sekarang. Yang kedua, menurutnya derajat bahasa Indonesia itu lebih lebih kurang ketimbang bahasa gaul. Yang ketiga, yang terbentuk adalah bahasa Indonesia yang tidak benar lagi digunakan atau salah. Akhirnya menimbulkan rasa kurang nasionalisme. Dari berbagai materi yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di Indonesia pada dasarnya tiap pengembangan zaman akan semakin marak dan bertambah, disebabkan oleh perkembangan internet dan penyebaran lewat media cetak atau media elektronik. Dan keberadaan bahasa gaul apabila tidak disikapi dengan baik dan bijak akan dapat menggerus atau merusak eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, dari bahasa gaul yang digunakan dengan baik dan benar di situasi dan media yang tepat, serta jangan malas mencari informasi tentang bahasa yang baik dan benar, sehingga walaupun kita tahu bahasa gaul, kita juga tetap memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, daftar pustaka. Sumber dari materi saya ini adalah paper dalam Poseidon Senapsa. Paper tersebut adalah karya dari Joko Sulaiman dan Eva Putri Nurul Islamiyah yang berjudul Dampak Pergaulan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Sekian materi presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.